sepertinya tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Dan ini semua hanya akan menjadi sebuah kenangan indah. Ada kemungkinan bahwa Fuji di sini memang ditugaskan untuk menaikkan elektabilitas Pharrell. Artinya Fuji ini menyukai seorang laki-laki yang memang kalau saya bilang itu laki. Apakah Pharrell nggak laki? Sebentar dulu. Saya melihat bahwa Pharrell ini belum bisa melupakan perasaannya kepada Natasha Wilona. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi di video kali ini kita akan melihat terawangan dari Bang Denny Darko teman-teman, terkait kelanjutan hubungan Aishar, Fuji dan juga Pharrell Bramastha. Seperti apakah terawangan terbaru dari Bang Denny Darko ini? Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Konten ini sekali lagi adalah konten untuk membangunkan kalian semua yang masih berharap Fuji dan Pharrell ini akan menikah. Mengapa seperti itu? Saya akan paparkan alasannya dan mari kita mulai. Bang, ini kan kemarin si Pharrell sama Fuji masih banyak yang nggak ada ide untuk segera menikah. Tapi kemarin saat di ulang tahun gala, mereka ketemu kayak orang baru pertama kali ketemu gitu. Berbeda dengan omongan Pharrell yang buat spesial lah apa segala macam. Itu bagaimana gitu? Ya, saya menyimpulkan bahwa mereka berdua ini orang yang memang profesional dengan kreativitas yang tinggi. Saat mereka kemarin membuat konten, orang dibuat percaya. Dan saya pun sudah katakan di konten-konten saya bahwa mereka awalnya ini settingan. Tapi memang ada sebuah upaya untuk membuat mereka ini lebih dari settingan dan mereka akhirnya memiliki hubungan yang sesungguhnya. Saya termasuk salah satu yang berharap ini terjadi. Dan saya pun membuat konten yang mendorong ke arah sana. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ini seperti sebuah episode dari sinetron yang berjalan sangat cepat. Biasanya kita akan tahu kalau sinetron itu dimulai sebulan sebelum Ramadan, maka dia akan berakhir sebulan setelah Ramadan. Nah, kita akan tahu panjangnya sinetron dari adegan bagaimana si pemeran utama menghadapi konflik dan akhirnya memiliki sebuah goals yang akhirnya terjadi di antara kedua pemeran utama ini tadi. Nah, kemarin yang saya rasakan, ini kok cepet banget goalsnya itu sudah ketemu di antara kedua orang tua. Maka saya langsung meyakini bahwa ini sepertinya tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Dan ini semua hanya akan menjadi sebuah kenangan indah untuk para pengikutnya. Tapi dari omongan Fuji sendiri mengatakan tidak ada hubungan khusus. Ya itu tadi. Artinya kan benar apa yang saya artikan selama ini, bahwa mereka yang awalnya ini settingan itu ternyata tetap yang melakukan profesionalisme mereka menjalani sesuatu yang memang harus dilakukan. Bahkan ada seseorang yang mend-DM saya mengatakan tarifnya per konten Fuji ini dibayar berapa. Saya nggak langsung percaya, tapi ini seakan-akan memberikan sebuah pengertian yang lain bahwa oh ternyata betul jika memang ada kemungkinan bahwa Fuji di sini memang ditugaskan untuk menaikkan elektabilitas Pharrell dan membawa orang-orang yang menyukai Fuji untuk juga menyukai Pharrell Bramastha. Dan saya melihat ini tidak secara pribadi, tapi diharapkan ini pun akan menjadi sebuah dukungan politik kepada salah satu partai. Dukungan politik? Kan bawanya Fuji satu partai sama Pharrell Bramastha. Berarti menaikkan lampuan. Iya, dan nggak ada yang salah tentang itu tadi. Karena saya yakin jika Pharrell saat ini diukur elektabilitas ya, dia pasti akan tinggi. Dan ini harus melalui dulu kesukaan. Kesukaan sudah ada, elektabilitas tinggi, sehingga saya yakin Pharrell ini satu periode lagi pasti akan bisa. Akan menikah nggak? Masa langsung aja akan menikah nggak? Kayaknya enggak. Dan nggak perlu kartu. Enggak. Oh. Ya, saya melihat bahwa kecuali Pharrell di sini memang memiliki sebuah ketertarikan secara pribadi, memperjuangkan dan mengupayakan, maka Fuji yang sekarang ini tampak, maaf ya, ogah-ogahan, ini akan memiliki sebuah membuka hati atau merubah pemikirannya sehingga mengiyakan. Tapi sejauh yang saya lihat, ini sepertinya tidak akan terjadi. Dan kalaupun kemarin saya lihat, sebenarnya apa ketertarikan Fuji kepada Pharrell, ini lebih kepada kekaguman kepada sosok yang ya kita lihat Pharrell ini kan di usia muda dengan kecerdasannya, kemampuannya untuk berkomunikasi dalam berbagai bahasa, dia juga bertubuh atletis, berwajah ganteng. Ini kan sesuatu yang saya bilang ya pasti hanya wanita-wanita yang tidak bisa melihat, yang tidak akan merasa jatuh cinta pada sosok yang seperti ini. Tapi kadang-kadang namanya hati ini kan akan sulit untuk bisa kita paksakan, karena sejatinya
Sepertinya Fuji ini menyukai seorang laki-laki yang memang kalau saya bilang itu laki. Apakah Feral nggak laki? Sebentar dulu. Maksudnya laki di sini. Ini adalah seorang laki-laki ini kan dia itu egois. Dia itu nggak pedulian. Dia itu orangnya itu mementingkan teman-temannya dibandingkan dirinya sendiri atau pasangannya. Dia ini suka berbohong. Nah, entah kenapa wanita ini mencari hal-hal yang tidak ada kepada dirinya. Dan maskulinitas seringkali dikaitkan dengan hal-hal ini tadi. Feral secara tampak wajah, dia adalah seseorang yang laki. Tapi orang mungkin akan melihat bahwa Feral ini sosok yang soft spoken. Dia ini orang yang perhatian. Dia orang yang sangat teliti. Nah, memang akhirnya ada wanita yang mencari pria yang seperti itu. Tapi sepertinya Fuji sudah mendapati sosok itu di ketiga saudaranya yang lainnya. Maka dia akan mencari sosok yang mungkin ya lebih bisa laki. Tadi abang bilang sempat bilang juga kalau Feral memiliki ketertarikan pribadi. Oh iya. Emang selama ini Ketertarikannya itu kekaguman. Jadi saya ingin katakan bahwa kekaguman Fuji kepada Feral dan Feral kepada Fuji ini resiprokal. Ini berbalas. Siapa yang juga nggak akan kagum dengan Fuji yang dia mendadak waktu kemarin pandemi ini menjadi satu nama yang mungkin popularitasnya ini bisa bahkan disejajarkan dengan Dian Sastrowardoyo, bisa disejajarkan dengan Nagita Slavina. Kepopulerannya ya. Jadi kalau seandainya saya berhenti di jalan terus saya nanya tahu Fuji atau enggak, orang pasti akan lebih tahu. Bahkan saya berani bertaruh, Gen Z atau generasi Zenial ini tadi, jika saya ketemu terus saya ngomong Fuji, dia akan lebih tahu kalau Fuji ini adalah anak Pak Faisal dibandingkan Gunung Fujiyama di Jepang yang sudah berdiri selama ribuan tahun. Tapi Feral kedepannya akan menikahnya dengan wanita seperti apa? Oke, saya melihat bahwa Feral ini belum bisa melupakan perasaannya kepada Natasha Wilona. Dan sepertinya Feral pun itu tipikal lakinya Natasha Wilona. Jadi saya melihat bahwa Feral dan Fuji ini kalau secara ketertarikan, secara laki-laki dan perempuan sepertinya tadi itu. Fuji lebih tertarik kepada cowok yang nggak usah ganteng, nggak usah badannya keker atau apa, tapi dia ini harus lakinya itu laki yang nggak pedulian seperti itu. Sehingga membuat Fuji ini penasaran. Nah tapi kalau cewek seperti Natasha Wilona ini butuh laki-laki yang memang bisa memperhatikan, merawat, ya seperti Feral lah yang saya pikir ini akan bisa cocok nantinya. Tapi kan di antara mereka berdua ada jurang agama yang memisahkan. Berarti Feral dan Fuji ini kedepannya tidak akan bersama gitu? Sepertinya begitu. Saya tidak mau mendului kehendak ilahi karena ya walaupun perasaan manusia pun itu bisa dibulak-balikan. Tapi jika ternyata tidak ada keajaiban atau mukjizat, saya pikir ya butuh kesungguhan dari Feral agar ini bisa terjadi. Tapi hubungan yang mereka jalani ini beneran hubungan serius atau sekedar settingan? Profesional. Dan saya sudah katakan dari awal ini profesional. Tapi harapannya kan sesuatu yang profesional ini berubah menjadi sesuatu yang real. Karena itu pun yang terjadi pada Atta dan Aurel, pada Rizky Bilar dan Lesti. Awalnya settingan, tapi ternyata akhirnya jadi beneran. Berarti diprediksi kemungkinan berapa persen yang mereka akan bersama? 30%, tapi minus. Berarti yang Feral ini tetap punya tujuan. Sepertinya saat ini tidak. Kemarin saya sempat berharap dan itu waktu itu mungkin saya mikir masih dari 50-50, 30, 20, 0 sekarang saya pikir lewat karena Fuji sudah tampak seperti itu. Ogah-ogahan juga. Iya, jadi harus dibuat netral dulu, terus kemudian sedikit demi sedikit ditingkatkan. Tapi ya saya kira itu tadi. Usaha untuk pergi kepada Fuji itu akan lebih jauh dibandingkan kembali kepada Natasha Wilona. Apakah jarak kalian kepada orang yang kalian anggap cintai itu terasa lebih jauh dibandingkan seseorang yang nggak mungkin kalian dapatkan, tapi kalian merasakan kenyamanan? Apakah kalian merasa perlu untuk bertanya juga kepada kartu saya? Hubungi nomor di bawah sini, izinkan saya menentukan ke arah mana kalian harus melangkah agar tidak tersesat seperti Feral dan Fuji. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.
Oke semuanya, kita akhiri dulu video kali ini. Yang baru bergabung di TV Jawa juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya teman-teman, supaya dapat update terbaru dari video TV Jawa ini. Oke, saya Andi mohon pamit dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.